Hai, selamat pagi anak-anak hebat kelas 4 Kota Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan jika ada yang kurang enak badan hari ini atau sakit hari ini, Bu Hani doakan semoga kalian cepat sembuh sehingga kalian bisa beraktivitas kembali. Nah, anak-anak berjumpa lagi dengan Bu Hani dari SDN Petemon 9. Hari ini Bu Hani akan menemani kalian selama 30 menit ke depan. Kita akan belajar bersama-sama dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, anak-anak hebat kelas 4, siapa yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Iya, hari ini kita akan belajar tema 9 ya. Tema baru, buku baru, tentunya semangatnya harus baru ya. Nah, anak-anak seperti biasanya sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan kalian semuanya yang di rumah selalu diberikan kesehatan, semangat ya, meskipun kita belajarnya hari ini masih di dalam rumah. Sudah siap posisi sikap sempurna? Kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa ya anak-anak ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, seperti yang tadi Bu Hani katakan, hari ini kita akan belajar tema 9, Kekayaan Negeriku, subtema 1, Sumber Energi. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, sudah disiapkan alat tulisnya? Sudah. Nah, anak-anak, di pembelajaran kali ini nantinya kita akan bersama-sama memahami hubungan antara manusia dan juga lingkungan. Kemudian yang kedua, kita akan bersama-sama belajar mengenai sumber energi dan jenis-jenisnya. Kemudian yang ketiga, nanti kita akan bersama-sama mengetahui keterkaitan antara energi air dan juga energi listrik. Nah, sudah siap anak-anak? Mari kita mulai. Nah, anak-anak, seperti yang kita ketahui bersama bahwa di negara kita, yaitu negara Indonesia, kekayaan alamnya sangat beragam, iya kan? Nah, seperti yang sudah pernah kalian pelajari pada materi sebelumnya, kekayaan alam yang ada di Indonesia itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah kekayaan alam hayati, kemudian yang kedua adalah kekayaan alam non-hayati. Nah, apa Ibu kekayaan alam hayati? Kekayaan alam hayati yaitu kekayaan alam yang meliputi hewan dan juga tumbuhan. Nah, kekayaan alam hayati ini dipergunakan oleh manusia sebagai bahan utama dalam makanan. Nah, di hewan dan tumbuhan terdapat berbagai macam jenis sumber vitamin dan sumber protein yang bisa bermanfaat bagus bagi tubuh kita. Nah, yang kedua yaitu kekayaan alam non-hayati. Kekayaan alam yang meliputi udara, tanah, air, dan juga bahan-bahan tambang. Nah, oleh manusia, kekayaan alam non-hayati ini diubah atau diolah menjadi bahan baku sumber energi atau bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, anak-anak, meskipun kekayaan alam kita melimpah, kita juga tidak boleh sembarangan dalam menggunakan kekayaan alam. Ya, kekayaan alam harus digunakan dengan cara bijaksana. Nah, anak-anak, dari banyaknya kekayaan alam yang kalian ketahui, kekayaan alam yang ada di Indonesia ini bisa menjadi energi bagi manusia. Apa itu energi? Nah, energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Bu Hani ambil contoh ya, hari ini kita bisa berjalan, berlari karena kita punya energi di dalam tubuh kita. Hari ini rumah kalian listriknya menyala, bisa menyalakan lampu, itu karena ada energi. Kemudian hari ini yang orang tuanya masih bekerja di luar harus naik transportasi, transportasinya bisa bergerak karena adanya energi. Nah, energi-energi yang kita gunakan ini bersumber dari sumber energi. Apa itu sumber energi? Yaitu segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Contohnya tadi makanan,
bahan bakar, listrik, ini dikatakan sebagai sumber energi. Nah, anak-anak, sumber energi juga dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah sumber energi tidak terbarukan, kemudian yang kedua adalah sumber energi terbarukan. Nah, apa itu sumber energi tidak terbarukan? Bisa kalian lihat pada layar televisi kalian. Untuk sumber energi tidak terbarukan di situ ada yang namanya minyak bumi. Kemudian ada yang namanya batu bara, gas alam, dan juga nuklir. Ini mengapa termasuk dalam sumber energi tidak terbarukan atau tidak dapat diperbarui? Karena jumlahnya terbatas. Karena terbatas bisa habis, sehingga kalau habis nanti anak-anak, kita untuk memproduksinya kembali butuh waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, minyak bumi, batu bara, gas alam, dan juga nuklir masuk dalam sumber energi tidak terbarukan. Nah, selain sumber energi tidak terbarukan, ada juga yang namanya sumber energi terbarukan. Apa saja? Kita lihat sama-sama pada layar kalian. Yang pertama ada matahari. Kemudian yang kedua adalah air. Yang ketiga adalah panas bumi. Yang keempat adalah angin. Nah, mengapa matahari, air, panas bumi, dan juga angin termasuk sumber energi terbarukan? Karena sumber-sumber energi ini sifatnya dapat diperbarui. Karena dapat diperbarui, sumber-sumber energi ini yakni matahari, air, panas bumi, dan juga angin bisa menggantikan sumber energi yang sifatnya bisa habis. Nah, contohnya apa, Bu? Contohnya matahari. Matahari ini bisa kita gunakan sebagai panel surya. Kemudian air bisa kita gunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Panas bumi kita bisa ubah menjadi pembangkit listrik tenaga uap, dan juga angin bisa kita ubah menjadi pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Nah, anak-anak gimana? Jangan kemana-mana ya, tetap di depan layar televisi kalian, karena setelah yang satu ini Bu Hani akan kembali lagi menemani kalian belajar tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai, berjumpa lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, anak-anak hebat, tadi di segmen pertama kita sudah belajar mengenai berbagai macam jenis sumber-sumber energi. Nah, anak-anak, air yang ada di sekitar kita itu bisa kita olah menjadi sumber energi listrik. Nah, kenapa bisa, Bu? Tentu saja bisa dengan adanya pembangkit listrik tenaga air. Nah, sebelum Bu Hani lanjutkan, Bu Hani mau tanya dulu ke kalian, adakah yang pernah berkunjung ke Waduk Gajah Mungkur? Boleh angkat tangannya? Iya. Nah, anak-anak bisa kalian lihat pada layar televisi kalian. Nah, ini adalah wujud dari Waduk Gajah Mungkur yang letaknya ada di Wonogiri. Nah, anak-anak, jika kalian berkunjung ke Waduk Gajah Mungkur, maka kalian nanti akan menemukan yang namanya PLTA di sana. Nah, apa itu PLTA? PLTA adalah pembangkit listrik tenaga air. Dari namanya saja bisa ditarik kesimpulan bahwa sumbernya dari air. Nah, apa itu PLTA? PLTA atau pembangkit listrik tenaga air merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan listrik. Kenapa hanya kebutuhan listrik, Bu? Mengapa seperti itu? Karena sumber energi yang paling banyak digunakan oleh manusia adalah energi listrik. Nah, dari namanya saja pembangkit listrik tenaga air, maka pasokan utama yang digunakan yakni air, yakni tenaga dari air. Nah, jika kalian lihat pada layar televisi kalian, di situ ada palang pintu. Nah, palang pintu itu gunanya untuk menahan dan membuka air supaya air yang ada di waduk tersebut arusnya lebih keras, karena kalau arusnya lebih deras nanti bisa menggerakkan yang namanya turbin. Turbin bergerak kemudian bisa mengaktifkan generator, kemudian generatornya bisa menghasilkan energi listrik. Nah, bagaimana prosedur penggunaan atau prosedur pembangkit listrik tenaga air? Di sini di depannya Bu Hani ada contoh sederhana dari
pembangkit listrik tenaga air. Nah, kita buktikan sama-sama ya anak-anak ya, kalau ternyata air ini energinya bisa dipakai untuk menggerakkan kincir air. Nah, di sini Bu Hani masukkan dulu airnya. Di sini botol yang Bu Hani pakai ini Bu Hani ibaratkan seperti waduknya, yaitu tempat untuk menampung air. Kemudian ini Bu Hani buka, ini Bu Hani ibaratkan sebagai palang pintunya. Nah, kalau kalian lihat anak-anak, nah di sini kincir airnya berputar. Semakin deras aliran air, maka akan semakin cepat pula putaran yang ada pada kincir air. Nah, nanti kincir air ini berputar akan menggerakkan yang namanya generator. Nah, nanti listriknya dari mana, Bu? Listriknya dari generator yang telah aktif, yang telah diputar oleh kincir air. Nah, seperti ini anak-anak. Jadi sumber utamanya adalah dari arus air. Kalau semakin kencang arus airnya, maka semakin cepat kincir airnya berputar, maka semakin banyak pula energi listrik yang bisa dihasilkan. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Oke, nanti kalian bisa mencoba di rumah ya, bisa membuat PLTA sederhana seperti ini. Bahannya gampang, hanya dari sendok plastik, kemudian dari botol kecap yang sudah tidak terpakai. Nah, Bu Hani lanjutkan anak-anak. Nah, di sini Bu Hani punya skema gambar mengenai pemanfaatan energi air. Nah, yang pertama tadi, aliran air dari waduk akan memutar turbin. Seperti yang tadi kita praktekkan sama-sama, turbin atau kincir airnya berputar, kemudian putaran turbin tersebut bisa mengaktifkan generator. Nah, generator itu nanti adalah menghasilkan listrik. Kemudian yang kedua, setelah energi listriknya terkumpul, energi listriknya akan dialirkan ke permukiman penduduk melalui kabel-kabel yang ada di sekitar rumah kalian. Nah, kemudian setelah energi listriknya mengalir ke rumah-rumah penduduk, selanjutnya adalah energi listrik bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak kan manfaatnya listrik? Contohnya yang pertama sebagai penerangan, baik itu di rumah maupun di jalan raya. Kemudian yang kedua adalah untuk menghidupkan alat-alat elektronik. Gunanya adalah untuk mempermudah aktivitas kita di rumah. Nah, anak-anak, karena begitu banyaknya sumber energi kita yang berasal dari lingkungan, contohnya tadi air, maka kita tidak boleh semena-mena dalam menggunakan air. Kita tetap harus bijak dalam menggunakan air. Tentunya selain air, kita sebagai manusia juga harus bijaksana dalam merawat dan melestarikan lingkungan yang ada di sekitar kita. Mengapa seperti itu? Karena lingkungan yang ada di sekitar kita ini bisa memberikan banyak manfaat bagi kita. Nah, apa itu Bu lingkungan? Di sini lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, anak-anak, lingkungan ini bisa kita bedakan menjadi dua, yakni lingkungan biotik dan juga lingkungan abiotik. Apa itu lingkungan abiotik, Bu? Lingkungan abiotik adalah lingkungan yang ada di sekitar kita yang berisikan benda-benda tidak bernyawa. Contohnya meja, contohnya cangkir, botol kecap, dan lain sebagainya. Kemudian lingkungan biotik adalah lingkungan yang ada di sekitar kita berisikan makhluk-makhluk hidup yang bernyawa. Contohnya manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Nah, oleh karena itu anak-anak, ayo kita sama-sama menjaga dan melestarikan lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anak jangan kemana-mana, tetap di depan layar televisi kalian, karena setelah yang satu ini Bu Hani masih akan menemani kalian belajar, tentunya dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku.
Masih dalam program belajar dari rumah bersama guruku dan tentunya masih bersama dengan Bu Hani. Nah, anak-anak hebat, tadi di segmen 2 kita sudah mencoba bersama bagaimana arus listrik itu bisa menghasilkan arus air bisa menghasilkan energi listrik ya. Nah, kemudian kita juga di segmen 2 sudah mengulas sedikit apa itu lingkungan. Nah, Bu Hani lanjutkan kembali. Ya, mengapa sih Bu kita harus menjaga lingkungan kita? Karena secara langsung maupun tidak langsung lingkungan itu memiliki banyak fungsi untuk manusia. Ya, bisa kalian lihat pada layar kaca kalian. Yang pertama, fungsi lingkungan yaitu sebagai tempat mencari makan. Di sini contohnya adalah nelayan, petani dan juga para pengrajin. Mereka bisa mencari sumber daya alam atau contohnya nelayan bisa mencari ikan dari laut. Kemudian petani bisa mencari atau mengolah padi di sawah. Kemudian para pengrajin bisa menghasilkan suatu karya dari hutan ataupun dari sumber daya alam yang ada di lingkungan. Nah, kemudian yang kedua, fungsi lingkungan yang kedua adalah lingkungan sebagai tempat bekerja. Yang ketiga, lingkungan sebagai tempat tinggal. Nah, jadi anak-anak, mengapa kita perlu menjaga lingkungan? Karena fungsi lingkungan itu sangat penting bagi manusia. Ya anak-anak ya. Nah, kemudian kita sudah sampai pada kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan kita yang pertama yakni kekayaan alam di Indonesia itu terbagi menjadi dua, yaitu kekayaan alam hayati dan juga kekayaan alam non-hayati. Nah, kemudian energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Nah, energi-energi yang kita gunakan itu berasal dari sumber energi, yakni segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Nah, kemudian kesimpulan selanjutnya. Nah, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Kemudian lingkungan, tadi sudah Bu Hani jelaskan, juga terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan biotik yang terdiri dari makhluk-makhluk bernyawa, makhluk hidup. Kemudian ada lingkungan abiotik, terdiri dari benda-benda yang tidak bernyawa. Kemudian untuk fungsi lingkungan yakni yang pertama sebagai tempat mencari makan. Ini biasanya bisa kita lihat pada adanya hewan dan tumbuhan, anak-anak bisa mencari makan di lingkungan sekitar kita. Kemudian yang kedua adalah sebagai tempat bekerja. Contohnya tadi nelayan, petani dan juga para pengrajin. Kemudian yang terakhir adalah sebagai tempat tinggal. Nah, setelah kalian memahami seluruh materi yang Bu Hani beri hari ini, ada tugas mandiri untuk kalian. Nah, coba kalian cermati gambar-gambar berikut. Yang pertama ini adalah sungai, kemudian yang kedua adalah danau. Nah, inilah mengapa alasan air itu bisa kita ubah menjadi berbagai macam pembangkit listrik, karena keberadaan air di negara kita itu sangat banyak, anak-anak, ada di sungai, danau. Kemudian yang ketiga adalah air terjun, dan yang keempat adalah ombak laut. Nah, apa pertanyaannya Bu? Pertanyaan untuk kalian adalah yang pertama, menurutmu manakah sumber energi air yang dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik? Ya, Bu Hani ulang lagi gambar-gambarnya tadi. Yang pertama adalah sungai, kemudian yang kedua adalah danau, yang ketiga adalah air terjun, dan yang keempat adalah ombak laut. Nah, dari keempat kenampakan alam ini, manakah yang bisa kita manfaatkan untuk membangkitkan listrik? Nah, kemudian yang kedua, nah perhatikan gambar danau. Nah, kita perhatikan kembali tadi gambar danau. Nah, danau ini airnya tenang ya anak-anak ya. Nah, menurut kalian, apakah sumber energi tersebut bisa dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik? Nah, nanti
jelaskan, tulis di buku tulis kalian, jangan lupa difoto dan kumpulkan pada Bapak Ibu wali kelas kalian masing-masing. Nah, anak-anak, tidak terasa sudah 30 menit Bu Hani menemani kalian belajar hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bu Hani sampaikan hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa menambah wawasan baru bagi kalian semua. Nah, pesan dari Bu Hani untuk kalian anak-anak, tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar dari rumah, kita tetap berdoa sama-sama, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa segera bertemu di sekolahan. Dan juga jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Mengapa seperti itu? Agar kita dan orang-orang tercinta di sekitar kita selalu diberikan kesehatan. Nah, terima kasih anak-anak yang sudah belajar dengan Bu Hani hari ini ya. Tetap semangat belajar dari rumah. Kita ketemu lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku.